Halo teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur dan klasifikasi dari karbohidrat yang akan dibawakan oleh kami kelompok 3 dari kelas Pendidikan Biologi A angkatan tahun 2022 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Rizky Ramadhani Adnan dengan NIM 2201075010006, Irham Namawarni dengan NIM 2201075010005, dan Alfian Ramdan Arsyad dengan NIM 220105002. Nah, sebelum membahas materi lebih jauh, silahkan teman-teman perhatikan animasi berikut ini. Kira-kira apa ya yang kita butuhkan berdasarkan animasi tersebut? Ternyata yang kita butuhkan adalah karbohidrat. Dan karbohidrat inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu pengertian karbohidrat, sifat karbohidrat, konsep monomer dan polimer, karbohidrat termasuk polisakarida atau bukan, klasifikasi karbohidrat, dan struktur dari karbohidrat. Jadi, apa sih karbohidrat itu? Karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon dan derivatnya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit yang kompleks. Pada tumbuhan, glukosa disintesis dari karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O melalui proses fotosintesis dan disimpan dalam bentuk pati atau selulosa. Adapun beberapa sifat dari karbohidrat, yaitu karbohidrat pada umumnya sukar larut pada larutan nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzen, tetapi pada umumnya larut di dalam air dan membentuk ikatan hidrogen. Kemudian, apabila pati dimasukkan ke dalam air dingin, granula pati akan menyerap air dan membengkak, sehingga pati yang telah mengalami gelatinisasi akan meningkat nilai viskositasnya, dapat dikeringkan kembali, tetapi molekul tersebut tidak dapat kembali ke sifat aslinya sebelum gelatinisasi. Selanjutnya yaitu karbohidrat memiliki zat padat yang berwarna putih dan sukar larut dalam pelarut organik tetapi larut dalam air. Nah, sebagian besar karbohidrat dengan berat molekul yang rendah manis rasanya. Karena itu digunakan istilah gula untuk zat yang tergolong karbohidrat. Nah, sebelum membahas tentang struktur dan klasifikasi karbohidrat, kita harus memahami tentang konsep monomer dan polimer terlebih dahulu. Nah, polimer disusun atas monomer-monomer yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Jika diibaratkan lingkaran ini adalah sebuah monomer yang dimana monomer-monomer ini terhubung oleh suatu ikatan kovalen, maka akan membentuk yang namanya polimer. Ikatan kovalen yang menghubungkan antar dua monomer-monomer ini pada umumnya terbentuk karena adanya suatu reaksi yang disebut dengan reaksi dehidrasi. Nah, reaksi dehidrasi dalam ilmu kimia didefinisikan sebagai reaksi yang melibatkan pelepasan air dari molekul yang bereaksi. Artinya, ikatan kovalen ini terbentuk apabila reaksi dehidrasi melepaskan satu molekul air pada masing-masing ikatannya. Ada juga yang dinamakan dengan reaksi hidrolisis, yaitu putusnya ikatan kovalen yang menghubungkan dua molekul karena adanya penambahan molekul air. Adapun contoh dari polimer yaitu karbohidrat. Karbohidrat termasuk polimer alami dengan rumus CnH2ON yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Adapun polimer pada karbohidrat mengacu pada rantai panjang dan kompleks gula sederhana yang biasanya kita konsumsi dalam makanan kita. Sementara itu, monomer yang paling utama dalam sebuah karbohidrat adalah glukosa. Materi selanjutnya yang akan kita bahas mengenai klasifikasi dari karbohidrat. Nah, karbohidrat dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal, dan yang akan kita bahas pertama yaitu berdasarkan jumlah monomer penyusunnya. Nah, jika karbohidrat
Dilihat dari jumlah monomer penyusunnya, maka kita dapat membedakannya menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, monosakarida merupakan karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Karena jika ditinjau lebih dalam, monosakarida itu terdiri dari dua kata, yaitu mono artinya satu dan sacar artinya manis. Sehingga monosakarida disebut juga sebagai gula sederhana. Nah, monosakarida yang paling umum adalah glukosa. Dalam monosakarida, jumlah karbon berkisaran dari 3 hingga 7. Dan jika gula memiliki gugus aldehil, maka dikenal sebagai aldosa. Dan jika memiliki gugus keton, dikenal sebagai ketosa. Tergantung pada jumlah atom karbon yang dimilikinya, monosakarida disebut sebagai triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, dan heptosa. Selanjutnya yaitu disakarida. Nah, disakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari 2 monosakarida. Dengan kata lain, disakarida terdiri dari 2 gula sederhana yang terikat dengan ikatan alfa glikosidik. Nah, 3 disakarida yang berlimpah adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Yang akan kita bahas pertama yaitu sukrosa. Sukrosa juga disebut sebagai sakarosa atau gula pasir yang umumnya kita kenal. Nah, biasanya berupa gula hasil penyulingan atau gula tebu. Atom-atom anomer unit glukosa dan unit fruktosa berikatan pada disakarida ini. Konfigurasi ikatan glikosidik ini adalah alfa untuk glukosa dan beta untuk fruktosa. Selanjutnya laktosa, yang disebut juga dengan disakarida susu, yang terdiri dari galaktosa yang terikat dengan glukosa melalui ikatan glikosidik beta 14. Yang ketiga ada maltosa, yang terdiri dari 2 molekul alfa D-glukosa dengan ikatan alfa antara C1 pada satu molekul dengan C4 pada molekul kedua. Nah, hal ini disebut dengan ikatan alfa 14 glikosidik. Terakhir yaitu polisakarida. Nah, polisakarida merupakan karbohidrat yang terdiri lebih dari 2 monosakarida. Dengan kata lain, polisakarida ini merupakan karbohidrat yang paling berlimpah di alam. Karena polisakarida merupakan polimer yang sangat besar yang terdiri dari puluhan hingga ribuan monosakarida yang disatukan oleh ikatan glikosidik. Nah, perlu kita ketahui bahwa 3 polisakarida yang paling banyak adalah pati, glikogen, dan selulosa. Dan ketiganya ini disebut sebagai homopolimer karena masing-masing menghasilkan hanya satu jenis monosakarida atau glukosa. Materi selanjutnya yaitu mengenai karbohidrat berdasarkan letak gugus karbonilnya. Nah, pasti teman-teman penasaran apa sih yang dimaksud dengan karbonil? Nah, perlu kita semua ketahui bahwa karbonil merupakan gugus fungsi yang terdiri dari sebuah atom karbon yang berikatan rangkap dengan sebuah atom oksigen. Nah, berdasarkan itulah, maka karbohidrat memiliki perbedaan berdasarkan letak gugus karbonilnya. Teman-teman, mari kita perhatikan gugus fungsi yang akan ditampilkan berikut ini. Nah, berdasarkan gugus fungsi yang telah ditampilkan, tentunya teman-teman dapat melihat bahwa ada perbedaan di antara kedua gugus fungsi tersebut. Nah, gugus fungsi yang ada di sebelah kiri itu memiliki karbonil yang ada di ujung, sedangkan gugus fungsi yang ada di sebelah kanan memiliki karbonil yang ada di samping atau tidak ada di ujung. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa benar adanya bahwa karbohidrat itu dapat diklasifikasikan berdasarkan letak gugus karbonilnya. Nah, karbohidrat yang memiliki karbonil di ujung itu disebut dengan aldosa, sedangkan karbohidrat yang memiliki karbonil tidak di ujung itu disebut sebagai keton. Selanjutnya yaitu struktur karbohidrat. Karbohidrat merupakan makromolekul besar yang terdiri atas, yaitu yang pertama karbon, yang kedua hidrogen,
dan yang ketiga yaitu oksigen. Nah, teman-teman, beberapa dari ahli kimia menyebutkan bahwa struktur dari karbohidrat dapat digambarkan dengan struktur piran dan struktur furan. Sakarida alami umumnya tersusun dari karbohidrat sederhana yang disebut monosakarida dengan rumus umum CH2O. N dengan angka N adalah 3 atau lebih. Ternyata monosakarida terdiri dari aldehida atau keton dengan tambahan banyak gugus hidroksil. Biasanya satu pada setiap atom karbon yang bukan bagian dari gugus fungsi aldehida atau keton. Contoh monosakarida adalah glukosa, fruktosa, dan gliseraldehida. Fungsi aldehida atau keton contohnya yaitu contoh dari monosakarida adalah glukosa, fruktosa, dan gliseraldehida. Struktur karbohidrat glukosa. Struktur cincin glukosa dapat menjelaskan banyak sifat glukosa yang tidak dapat digambarkan dengan struktur rantai terbuka. Dua struktur siklik berbeda dalam konfigurasi gugus hidroksil pada C1 yang disebut karbon anomerik. Isomer seperti yaitu bentuk A dan B dikenal sebagai anomer. Struktur siklik pun disebut sebagai struktur piranosa karena analoginya dengan piran. Struktur karbohidrat fruktosa. Rumus molekul fruktosa adalah C6H12OH. Ia mengandung gugus fungsi ketonik dan memiliki 6 atom karbon dalam rantai lurus. Anggota cincin fruktosa dianalogikan dengan senyawa furan dan diberi nama furanosa. Adapun struktur siklik dari fruktosa yaitu sebagai berikut.